Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat merayakan minggu-minggu Advent menjelang Natal. Saudara, apa yang menarik pada masa-masa minggu Advent? Banyak. Kita bisa menyiapkan ada seperti ini, kita menata pohon terang, atau kita membuat acara-acara terbatas untuk keluarga atau mungkin komunitas. Atau barangkali kita membuat rencana untuk wisata datang menjelang tahun baru atau acara-acara di gereja menjelang Natal. Silakan. Tapi ada satu yang menarik menurut saya adalah setiap Advent dan menjelang Natal, saya diingatkan bahwa hidup saya ini tidak sendiri. Hidup saya ini ditolong, hidup saya ini ditopang, dituntun di jalan Tuhan. Dan itulah sebabnya tema RHI Renungan hari ini adalah berjalan dalam kehidupan bersama Tuhan. Berjalan dalam kehidupan bersama Tuhan. Ayat yang penting adalah pada Mazmur 25 ayat yang ke-5. Apa yang kita pelajari dari Mazmur 25 ayat 5? Saya menemukan 3 hal, saudara. Yang pertama adalah penyerahan diri. Bawalah aku, itu menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan pada emosi, bukan pada syariat aturan agama, tapi kepada Allah, kepada Tuhan. Bawalah aku, dikatakan, berjalan dalam kebenaran. Itu yang pertama, penyerahan diri. Pada masa Advent, apakah kita sudah bertobat? Apakah kita menyambut kedatangannya? Apakah kita menyerahkan diri kepadanya? Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu makna yang pertama, penyerahan diri. Nah, ini bagian yang kedua. Apa bagian kedua? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian kedua saya menyebutnya adalah kesediaan diri. Ada orang yang sudah menyerahkan diri, tapi kemudian balik. Maka ada orang-orang Kristen yang murtad. Ya, pindah, meninggalkan Kristus. Ada macam-macam alasannya. Maka menyerahkan diri harus diikuti dengan kesediaan diri. Kesediaan diri untuk setia, kesediaan diri untuk dibentuk Tuhan, kesediaan diri untuk sungguh-sungguh ditolong dan disertai. Menyerahkan diri, penyerahan diri, dan kesediaan diri. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari Mazmur 25 ayat 5 ini, setelah penyerahan diri, setelah kesediaan diri untuk diajar oleh Tuhan dengan firman, dengan kebenarannya, maka yang ketiga adalah keyakinan diri. Yang dimaksud keyakinan diri adalah keyakinan bahwa hanya Tuhan yang menolong kita. Dikatakan di ayat tadi, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan. Saudara, iman Kristen menegaskan bahwa keselamatan tidak dari menjalankan syariat. Kita lalu doa di gereja, kita lalu tekun persekutuan doa, itu bagus. Kita lalu bikin ini itu tidak salah, tapi keselamatan tidak dari itu. Keselamatan adalah pertolongan Tuhan. Maka keyakinan diri bahwa Tuhan juru selamat dan rasa syukur diwujudkan dengan perbuatan baik. Jangan salah. Kalau sudah penyerahan diri, kesediaan diri, keyakinan diri, lalu kita hidupnya seenaknya sendiri. Enggak betul. Ayat lain mengatakan bahwa Tuhan itu memberkati kita dan Dia akan melihat perilaku iman yang hidup. Sebab kalau iman tidak disertai perbuatan, itu mati. Hari ini kita belajar 3 hal dari kitab Mazmur 25 ayat 5, yaitu penyerahan diri. Yang kedua, kesediaan diri untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita memiliki keyakinan diri yang kokoh
bahwa Yesus penyelamat kita, Tuhan yang menolong kita. Di ayat tadi dikatakan, ku nanti-nantikan engkau juru selamatku. Ku nanti-nantikan engkau sepanjang hari. Saudara, saya mengajak, mari kita di masa Advent ini untuk mengasah keyakinan kita, supaya kita tidak gampang disesatkan dengan banyak cara oleh orang-orang, atau oleh roh-roh kegelapan, atau oleh bujuk rayu, atau oleh pikiran kita sendiri juga, yang intinya lalu menjauhkan kita dari Tuhan. Saya memilih untuk menyerahkan diri, saya memilih untuk sedia diajar, dan saya memilih untuk memiliki keyakinan bahwa keselamatan hanya di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa Advent ini, tolonglah supaya kami memiliki penyerahan diri dalam kebenaran-Mu, kesediaan diri diajar oleh Tuhan, dan keyakinan diri bahwa Engkau Tuhan, Juru Selamat di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Kami tidak mungkin selamat dengan amal baik kami yang tentu sangat terbatas dan penuh cacat celah. Tapi di dalam Tuhan, kami belajar berbuat baik sebagai tanda dan ucapan syukur. Semoga di masa Advent ini kami dikokohkan iman kami, dan kami yakin Tuhan tolong dan berkati. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya.